bertemu lagi dengan saya di Diva Kalista Channel. Pada video kali ini akan berbeda dengan video sebelum-sebelumnya. Saya akan membahas mengenai Microsoft Excel. Udah pada tahu dong fungsi dari Microsoft Excel itu apa? Yap, Microsoft Excel itu ialah salah satu media pengolahan data dengan menggunakan metode spreadsheet. Dan di sini saya akan memberikan cara cepat mengolah data dengan menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Ikuti terus video ini sampai akhir agar tidak ketinggalan. Pertama-tama kita harus menyiapkan data Excel kita terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan data saya, yaitu data perpustakaan. Saya menggunakan nama lengkap, jenis kelamin, tanggal pinjam, jumlah pinjaman, dan tanggal pengembalian. Dan saya akan mencari spasi, nama belakang, durasi peminjaman, durasi dipinjam, dan dendanya. Kita langsung saja menggunakan rumusnya. Untuk mencari spasi, rumusnya sama dengan find, lalu tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, koma, sel tempat nama lengkap, di koma 1, dan jangan lupa tutup kurung. Lalu kita enter, dan di sini spasinya sudah muncul. Untuk ke bawah kita tinggal mengkopinya saja seperti ini. Lalu sudah muncul juga. Di sini spasinya ada 5 dan di sini datanya pas, memang benar spasinya itu ada di 5. Jadi tidak salah ya. Untuk nama belakang, rumusnya itu ini tergantung dari kita ingin menghitung karakter nama belakangnya dari kiri, dari kanan, atau dari tengah. Karena saya di sini akan menggunakan dari kanan, maka saya menggunakan rumus right. Kalau ingin menggunakan dari kiri ya rumusnya left, kalau dari tengah mid. Sama dengan right. Lalu buka kurung, kita pilih sel nama lengkap, koma, buka kurung lagi, kita ketik len, pilih len, lalu sel nama lengkap lagi, tutup kurung, dikurang dengan sel spasi yang sudah kita hitung tadi. Lalu kita jangan lupa untuk menutup kurung sebanyak 2 kali. Lalu kita enter. Nama belakangnya sudah muncul. Karena saya tadi menggunakan dari kanan, maka dia nama belakangnya diambil dari kanan. Untuk ke bawah sama seperti tadi, kita tinggal mengcopy ke bawah. Sudah muncul. Untuk durasi peminjaman, rumusnya menggunakan rumus if, sama dengan if, buka kurung, sel jumlah dipinjam lebih kecil sama dengan 2, koma, sel lama pengembalian 1, di koma, if lagi, lalu buka kurung, sel jumlah dipinjam lebih kecil sama dengan 4, lalu di koma, sel lama pengembalian 2, di koma, sel lama pengembalian 3, tutup kurung sebanyak 2 kali. Untuk durasi peminjaman ini kita harus menggunakan simbol referensi agar pada saat kita mengcopy fungsinya, sel referensinya tidak berpindah ke sel yang lainnya. Kita contohkan ya, ini misalkan kita tidak menggunakan simbol referensi. Kita contohkan, maka dia nanti akan hasilnya berpindah, jadi dia 0 seperti ini. Nah, agar tidak seperti ini, kita menggunakan simbol referensi. Simbol referensi itu seperti simbol dolar ya. Kita letakkan di kanan dan kirinya simbol referensi agar
dia tidak berpindah. Nah, kita enter. Kita lihat di sini perubahannya. Nah, terlihat jelas ya perbedaannya. Itu untuk simbol referensi. Nah, untuk durasi dipinjam, merumusnya kita tinggal menghitung selisihnya saja. Selisih dari tanggal pinjam dan tanggal pengembalian, atau tanggal pengembalian dan tanggal pinjam, sama saja. Rumusnya sama dengan sel tanggal pengembalian dikurang dengan sel dipinjam. Lalu kita enter. Dan di sini durasi dipinjamnya sudah muncul. Untuk ke bawah juga sama, kita tinggal mengkopinya. Untuk ke bawah kita tinggal mengcopy. Sudah muncul juga. Untuk kolom denda, sini sedikit rumitnya. Kita menghitungnya dengan rumus sama dengan if buka kurung sel durasi dipinjam, nah sebelumnya tadi, dikurang dengan sel durasi peminjaman lebih kecil, lalu pilih sel lama keterlambatan 1, di koma 0, lalu koma lagi, lalu if lagi, buka kurung, sel durasi dipinjam dikurang sel durasi peminjaman sama dengan lama keterlambatan 1 di koma sel denda 1 di koma if lagi, buka kurung, sel durasi dipinjam dikurang sel durasi peminjaman sama dengan sel lama keterlambatan 2 di koma sel denda 2 lalu di koma sel denda 3. Tutup kurung sebanyak 3 kali sampai berwarna hitam dia. Dan untuk kolom denda ini juga jangan lupa untuk menyertakan simbol referensi sama seperti sebelumnya. Kita gunakan simbol referensinya agar tidak berubah saat kita copy ke bawah nanti. Simbol referensi. Sini agak banyak dia ya simbol referensinya. Lalu kita enter. Sini dendanya sudah muncul. Untuk ke bawah juga kita tinggal mengcopy. Dendanya sudah muncul. Untuk menghitung jumlah jenis kelaminnya, kita menggunakan rumus kontif sama dengan kontif. Sini kontif, buka kurung, lalu kita pilih area jenis kelaminnya, kita copy sampai dengan ke bawah. Kita copy semua, lalu koma. Karena kita ingin mencari laki-laki, kita petik 2 dan L untuk laki-laki, petik 2 lagi, lalu tutup kurung. Enter. Sini jumlah laki-lakinya sudah muncul sebanyak 6 dan di sini memang laki-lakinya ada 6. Untuk perempuan juga sama seperti tadi. Kita hanya perlu mengubah huruf L-nya menjadi P. Kita copy lagi area jenis kelaminnya sampai ke bawah.
lalu koma, petik 2, P, petik 2, lalu jangan lupa untuk tutup kurung. Enter, dan jumlah perempuannya sudah muncul. Untuk rata-rata pinjam, kita menghitungnya dengan menggunakan rumus sama dengan sum if, buka kurung, baru sama seperti sebelumnya tadi, area jenis kelaminnya kita copy semua sampai bawah, koma, petik 2, L, petik 2 lagi, lalu koma, lalu pilih sel jumlah dipinjam, lalu tutup kurung, dibagi dengan sel jumlah yang sebelumnya tadi. Lalu kita enter. Rata-rata pinjamnya di sini sudah muncul. Untuk perempuan juga sama dengan sum if, ke kurung, area jenis kelamin sampai dengan ke bawah, lalu koma, petik 2, P, petik 2, lalu koma lagi, sel jumlah yang dipinjam, tutup kurung, dibagi dengan sel jumlah. Lalu kita enter, dan di sini rata-rata pinjamnya sudah muncul. Di sini data-datanya sudah terisi semua, mulai dari spasi, nama belakang, durasi peminjaman, durasi dipinjam, denda, bahkan jumlah dan rata-rata pinjamnya. Itu dia rumus yang kita gunakan untuk menghitung data-datanya. Cara menghitung data Excel dengan sangat mudah. Ini dapat mempermudah kita untuk menghitung dalam jumlah yang banyak ataupun data yang lebih besar lagi. Sampai di sini saja tutorial saya menggunakan dengan judul cara cepat menghitung Excel dengan menggunakan rumus. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.